Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita takdimkan para habaib, para masyayikh, para alim ulama, khususnya anak cucu daripada Al-Habib Umar bin Hud yang diwakili oleh Habib Agil dan semua saudaranya serta semua cucu dan cicitnya yang insyaallah pada hari ini kita semuanya datang mendapatkan barokah daripada Habib Umar bin Hud insyaallah. Tadi sudah disampaikan insyaallah yang mengundang kita semuanya Habib Umar bin Hud. Beliau tidak mengatakan dengan dirinya sendiri tapi insyaallah mewakili kakeknya langsung. Sehingga insyaallah kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan kita semuanya dapat barokah daripada sahibul barokah Habib Umar bin Hud insyaallah. Semua hajat kita dikabulkan, semua dosa kita diampunkan, dan semua cita-cita disampaikan, dan insyaallah kita di akhirat mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang waktunya sangat terbatas dan memang terbatas, saya ingin menyampaikan sedikit saja, yaitu terkait dengan misi dan visi daripada Habib Umar bin Hud. Al-Habib Umar bin Hud al-Atas adanya bersama kita, sepak terjangnya bersama kita, keberkahannya yang kita rasakan sangat luar biasa, baik di masa hidupnya maupun setelah meninggalnya. Usahanya, upayanya, rahmatnya, kasih sayangnya, itu karena beliau selalu teriang-iang terhadap 3 hal. Itu yang saya baca. Yang pertama, ayo sama-sama kita ingat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersumpah, di mana Nabi SAW bersumpah ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridha. Beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Di saat itulah Nabi kita Muhammad bersumpah, wallahi innila arda wahida min ummati finnar, aku tidak ridha satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Di sini maksud daripada saya katakan tadi 3 misi daripada kehidupan Habib Umar. Yang pertama adalah beliau sangat tidak ingin dan sangat menginginkan cita-cita, keinginan, harapan daripada Nabi kita Muhammad yang telah diawali dengan sumpahnya tadi betul-betul terlaksana. Baik itu dari keluarga kita, kerabat kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Ketahuilah bahwasanya kalau kita melihat di luar sana, siapapun dia, apapun pekerjaannya, semua itu umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah bersumpah tentang mereka. Nabi tidak rela kalau mereka berada di dalam neraka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka kecuali 4 hal. Camkan baik-baik, itu anak kita, kerabat kita, atau siapapun dia juga, kecuali 4 hal. Kami singkat dengan 4M. Yang pertama, mondok. Yang kedua, madrasah diniyah, madin. Yang ketiga, mengaji kepada guru ngaji di TPQ. Yang keempat, majelis taklim. Siapapun di antara kita pasti bisa memarakkan. Silahkan yang bisa mondokkan anaknya, itu yang terbaik. Mondokkan anak kita di mana-mana, ada pondok-pondok di mana-mana. Nggak bisa, silahkan masukkan madin. Nggak bisa, masukkan mengaji kepada guru-guru ngaji. Nggak bisa, majelis taklim tersebar di mana-mana, silahkan. Yang nggak bisa, ayo bikin majelis taklim. Yang punya uang silahkan bikin majelis taklim. Tambah banyak bikin majelis taklim, tambah senang Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kita sama misinya dengan Habib Umar bin Hud, ingin menggembirakan Nabi kita Muhammad. Apalagi 2 tahun yang kemarin ada seseorang bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sampaikan kepada umatku 2 hal. Yang pertama, jika mereka ingin dekat kepadaku, hubungannya kuat, cepat dan kilat, lakukan semua aktivitasnya dengan niat ingin menggembirakan aku dan membahagiakan aku. Itu yang pertama. Apapun yang kita lakukan semua menggembirakan, karena kita cari uang, kita cari nafkah, semua untuk keluarga kita. Keluarga kita sudah pernah disumpahkan oleh Nabi kita Muhammad, mereka adalah yang dicintai oleh Muhammad, dan mereka disumpahkan oleh Nabi Muhammad untuk tidak masuk dalam neraka, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Nabi Muhammad,
Sebab-sebab orang itu berada di dalam kepuncaan. Kalau kemudian dijatuhkan Allah Ta'ala di dalam kehinaan, itu karena sebab tiga. Yang pertama karena sombong. Lalu kemudian yang kedua karena durhaka sama orang tua. Dan termasuk kata Nabi, durhaka sama guru-guru. Yang ketiga karena mengganggu para wali Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Lalu setelah itu beliau akhiri sebelum terjadi fitnah nasab, yang mengganggu para zuriyahku. Semoga kita bukan termasuk yang mengganggu mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ingatlah bahwasanya kita hidup di dunia, enggak saya, enggak para habaib yang ada di atas pentas ini, siapapun di antara kita, kecuali semuanya dengan misi dan visi daripada Allah, bukan misi dan visi daripada kita semuanya. Apa itu? Kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk diuji dan dicoba. Ujian dan cobaan itu berat, saudara-saudaraku. Ujian dan cobaan itu tidak mudah. Ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kerabatnya. Enggak ada yang bisa lepas daripada ujian itu kecuali dengan ilmu agama yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad dan diteruskan oleh Habib Umar bin Hud. Itulah makanya beliau selalu mengajarkan, selalu mengarahkan. Masih saya ingat setiap ada haji datang kepada Habib Umar, diarahkan masukkan anak-anaknya ke pondok. Masih saya ingat ada Haji Izzuddin, Allah yarhamu rahmatullah, beliau katakan masukkan anaknya ke pondok Habib Hasan, masukkan anaknya ke pondok fulan dan sebagainya. Kenapa beliau berkata begitu, berbesar begitu? Karena yang menyelamatkan kita adalah ilmunya Nabi Muhammad. Cukup satu hadis Nabi SAW berbunyi, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhazahu faqad akhaza bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul, mereka tidak meninggalkan harta waris berupa harta benda, berupa dinar dan juga dirham, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Siapapun yang mendapatkan ilmu sebagai pegangan hidupnya, berarti mereka dalam mendapatkan anugerah Allah yang paling besar. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwasanya kita semuanya, tidak ada seorang pun di antara kita, sebelum kita muncul di dunia ini, kita sudah berjanji kepada Allah. Kita sudah menjawab pertanyaan Allah, di mana Allah abadikan pertanyaan tersebut kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya ketika di alam arwah sudah menjawabnya, bala, iya, kami telah mengakui engkau adalah Tuhan kami. Tapi ketika kami hidup, setelah kita berada di dunia, banyak di antara kita yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena kita jauh daripada ilmunya Nabi kita Muhammad. Kita tidak menerima dengan tentuannya, dengan wajah kita, dengan bentuk tubuh kita, dengan keluarga kita. Bahkan seakan-akan sesuatu yang terjadi pada kita bukan dengan rencana Allah, tapi secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Bahkan keluarga kita, istri kita, pasangan kita, semuanya sudah direncanakan Allah Ta'ala. Rencana Allah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Pertimbangannya cuma satu, yaitu apa? Yang paling bisa menguji kepada kita, siapa orang tua kita, siapa istri kita, siapa suami kita, siapa anak kita, siapa kerabat kita, siapa saudara kita. Semuanya pertimbangannya adalah siapa yang paling bisa menguji kepada kita. Itulah keluarga kita, itulah saudara kita. Sehingga pantas kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Allah firmankan, Allah gambarkan nantinya bagaimana gambarannya. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Sehingga kesimpulan daripada tiga hal itu yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Mohon maaf, yang bermasalah bukan cuma antum, kita semuanya ada di atas, kita juga semua bermasalah. Yang bermasalah bukan cuma orang awam, para ulama juga bermasalah. Bahkan paling banyaknya masalah daripada umat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga yang paling bisa mendapatkan solusi pada setiap masalahnya adalah mereka yang belajar ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, hidupnya aman sentosa, Allah akan lintaskan dalam hatinya belajar ilmu agama. Semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala berkatnya Habib Umar bin Hud. Semoga kita semuanya dilintaskan oleh Allah Ta'ala untuk mau belajar ilmu agama, untuk dekat kepada ulama. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Prabowo menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
diberikan Allah Ta'ala kesejahteraan bagi masyarakatnya, semuanya dibukakan lapangan kerja yang luas seluas-luasnya. Sebagaimana kata Imam Hasan Basri, kalau seumpama saya tidak mempunyai doa kecuali satu, saya akan doakan untuk umara kita. Ya Allah, berikan umara kami ya Allah ketakwaan, keimanan kepada mereka, sehingga negara yang kami cintai ini, yang dicintai oleh para ulama ini, yang dicintai oleh Habib Umar bin Hud ini ya Allah, menjadi negara yang makmur, sejahtera bagi masyarakatnya semuanya. Amin amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.